شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali dipertemukan dalam kajian ilmu fikih, melanjutkan tentang fikih sholat. Ada yang tersisa, yang terakhir tentang syarat sah sholat, ya, dimana syarat sah itu ada 4 ya. Yang pertama mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kedua suci dari hadas dan najis. Yang ketiga menutup aurat. Nah, yang keempat, yang terakhir menghadap kiblat. Nah, ini belum dibahas yang terakhir. Nah, jadi ini merupakan syarat menghadap kiblat ini, dimana kalau orang tidak menghadap kiblat maka tidak sah sholatnya. Berdasarkan perintah ya, bahkan terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 144. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahai tsuma kuntum fawallu wujuhakum syatron. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Nah, bagi orang yang melihat langsung Ka'bah, ya, artinya ada di Masjidil Haram di Mekah, ya, maka dia harus menghadap langsung ke Ka'bah kalau memang terlihat. Makanya kan di sekitar Ka'bah itu sholatnya berputar gitu ya, ininya, sapnya itu, karena semua menghadap ke Ka'bah gitu ya, bulat menghadap ke Ka'bah. Nah, adapun jika tidak melihat langsung ya atau jauh, maka cukup menghadap ke arahnya. Ya, jadi ke arah Ka'bah itu ya, di arah sana ya, ke sana. Ya, apalagi jauh ya, seperti kita jauh dengan Ka'bah, dengan Mekah, ya, maka tentu tidak akan terlalu sangat tepat gitu ke arah Ka'bahnya, iya gitu. Tetapi ya, bersungguh-sungguh agar menghadap ke arahnya, walaupun tidak tepat secara langsung. Ya, karena kalau harus sangat tepat gitu ya, itu sulit. Ya, makanya di sini berlaku ijtihad ya, bersungguh-sungguh. Setiap orang bersungguh-sungguh ya untuk menghadap ke arah kiblat. Ya, dan dengan bantuan ada perhitungan ya, ilmu astronomi ya, menghitung arah kiblat. Semaksimal mungkin perintah ini dilakukan dengan semaksimal mungkin. Ya, makanya kalau misalnya dihitung lagi arahnya, ternyata kurang tepat, ya harus disesuaikan. Ya, harus disesuaikan. Karena kita beribadah ya sesuai dengan ilmu, sejauh ilmu yang kita ketahui. Jangan sampai kita udah tahu ya berdasarkan ilmunya bahwa kiblat ke sini, tapi kita nggak mau. Ya, karena masjidnya udah dibangun seperti itu, tidak mau disesuaikan. Nah, itu tidak boleh. Ya, berdosa ya. Jadi
beribadah itu sesuai dengan ilmu yang kita ketahui, ya, sesuai usaha yang maksimal kita lakukan. Kalau sebenarnya orang itu mampu mengetahui lalu tidak beramal sesuai dengan pengetahuannya, ya, nah maka dia berdosa. Ya udah tahu kiblat ke situ, tapi dia nggak mau, ya tidak mau, ya dengan beralasan karena nanti ada ayat fa aina ma tuwalu fasama wajhullah. Nah, ini nanti kurang tepat penempatan ayatnya. Kemanapun kalian mengarah, maka disitulah wajah Allah. Artinya menghadap kiblat. Ayat itu enggak tepat kalau diberlakukan secara normal. Ya, menghadap kemana saja itu sama artinya menghadap kepada Allah, menghadap ke arah kiblat. Ini enggak tepat. Karena secara asal harus mengarah ke kiblat tadi, mengarah ke Ka'bah. Ya. Sedangkan ayat itu berlakunya adalah ketika di perjalanan. Ya, ketika di perjalanan misalnya sulit untuk turun dari kendaraan, ya maka dia menghadap kemana saja kendaraan menghadap. Kecuali kalau turun, ya. Makanya kalau sholat wajib itu memang secara asal harus turun dulu. Ya, melaksanakan sholat wajib di kendaraan secara asal dia harus turun dulu dan mencari arah kiblat. Kecuali kalau ada halangan, misalnya hujan, dia tidak memungkinkan untuk turun, atau naik kereta yang perjalanannya jauh, ya nggak sempat turun, jadi beberapa sholat terlewat, maka dia menjamak sholat di atas kereta. Nah, kalau sholat di atas kereta, ya maka ada keringanan di situ menghadap ke arah kereta menghadap. Kita diberi keringanan. Nah, disitulah berlaku ayat fa aina ma tuwalu fasama wajhullah. Ya, itu. Jadi itu dalam kondisi keringanan, tidak normal. Adapun secara normal setiap orang harus berusaha, harus berusaha. Maka karena dia syarat sah. Kalau menyengaja tidak menghadap ke arah kiblat berarti tidak sah. Misalnya dia salah, lalu ada yang ngasih tahu, baik ketika di pertengahan ataupun ketika sudah selesai sholat ngasih tahu kiblatnya salah, ya dia harus mengulangi lagi. Bukan ke situ kiblatnya. Jadi ada yang ngasih tahu. Kalau tidak ada yang ngasih tahu dan kita menyangka benar kiblatnya, ya tidak mengapa. Kalau tidak tahu, ya. Nah, dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat bagi dua kategori. Yang pertama, ketika dalam kondisi takut berdasarkan ayat fa in ibtum farijalan aw rukbana. Maka jika kalian takut, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Ya, takut terhadap musuh, ya, takut apapun lah, takut dengan hewan buas misalnya dan sebagainya. Nah, ini ditafsirkan misalnya oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, yakni baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat, mustaqbirin al-qiblah wa ghair mustaqbirin al-qiblah. Itu penafsiran dari ayat ini. Jadi dalam kondisi takut mah ke arah mana saja boleh. Ya. Kemudian yang kedua, sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, tadi kalau sholat wajib secara asal harus turun, ya, dari kendaraan ketika dalam perjalanan, kecuali kalau berhalangan tidak memungkinkan untuk turun. Nah, maka boleh di kendaraan. Adapun sholat sunnah walaupun memungkinkan untuk turun dari kendaraan, tetapi boleh
sholat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap sesuai dengan kendaraan itu menghadap. Tidak harus tepat menghadap kiblat. Ya, tentu kan kendaraan yang kita bisa melakukan gerakan sholat. Kalau dulu kan unta ya, di atas unta ya biasanya. Kalau di atas motor ya kan nggak bisa, apalagi yang bawahnya. Ini nggak bisa melakukan gerakan sholat. Ya kecuali yang membonceng mungkin, yang bonceng ya, atau di atas mobil yang lebih santai ya. Kalau yang tidak menyetir ya, kalau yang menyetir mah tetap aja nggak bisa. Di atas mobil, di atas kereta, di atas pesawat, apalagi di atas pesawat Pak, nggak bisa menghadap kiblat karena kiblatnya di bawah. Maka di atas pesawat itu berlaku ini, kemana saja menghadap maka itulah kiblatnya. Karena mau kemana juga nggak akan tepat karena dia di atas, Ka'bahnya di bawah. Kalau di atas pesawat itu ya. Kalau memang waktunya cukup ya sampai turun dulu. Secara asal kan dia harus menghadap kiblat. Jadi kalau memang waktunya memungkinkan ya tunggulah dulu sampai nanti turun. Ya. Kalau masih ada waktu sampai turun bisa menghadap kiblat secara normal. Tapi kalau nggak sempat, nggak cukup waktunya ya boleh. Kecuali tadi sholat sunnah mah bebas. Sholat sunnah bebas di kendaraan, di atas kendaraan. Ya itu berdasarkan hadis ya dari Ibnu Umar, kalau dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar ala rahilatihi. Rasulullah itu pernah sholat malam ya di sini. Di atas pada saat safar di atas kendaraannya ya, tawajahat haitsu tawajahat bihi yumi'u imaan sholatal laili ilal faraid wa yutiru ala rahilatihi. Ya, ke arah manapun ia menuju, ke arah manapun kendaraannya itu menuju, dengan berisyarat, maksudnya menundukkan kepala untuk ruku dan sujud. Karena kan kalau di atas kendaraan itu nggak bisa sujud ruku secara normal. Jadi dia berisyarat dengan menundukkan kepala. Artinya kalau sujud tentu lebih rendah daripada ruku. Ya, misalnya ruku segini ukurannya, lalu sujud lebih ke bawah, lebih rendah. Jangan disamakan antara ruku lalu sujud ya lebih rendah. Nah, itu berisyarat yumiu imana, itu dilakukan oleh Nabi di atas kendaraan beliau ya, ilal faraid, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib harus turun dari kendaraan tadi ya, wa yutiru ala, dan beliau sholat witir di atas kendaraan ya, karena sholat witir termasuk sholat sunnah, bukan sholat wajib. Lalu hadis berikutnya an Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Rasulullah pernah sholat di atas kendaraannya kemanapun ia menghadap. Fa idza aradal faridah nazala. Nah, apabila beliau hendak melaksanakan sholat wajib, beliau turun fastaqbalal qiblah, lalu beliau menghadap kiblat. Jadi untuk sholat wajib mah secara asal harus turun dari kendaraan. Kalau memungkinkan menghadap kiblat, secara asal harus menghadap kiblat. Nah, ini hadisnya sahih ya, tentu Bukhari dan Muslim. Nah, juga dibolehkan sholat wajib di atas kendaraan. Nah, dengan menghadap kemana kendaraan tersebut menghadap, ketika memang terhalang untuk turun dari kendaraan, misalnya dikarenakan hujan. Nah, ini pernah dialami oleh Nabi berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad dari Ya'la bin Murrah
annahum kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, bahwa mereka pernah bersama Nabi dalam satu safar. Fantahau ila madikin, mereka pergi ke Madik, ya, sebuah tempat. Fahadaratis sholah, lalu tibalah waktu sholat. Famutiru, lalu mereka diguyur hujan, ya, turun hujan. As-sama min fauqihim, hujan di atas mereka. Wal billatu min asfala minhum, dan becek di bawah mereka, basah, becek. Jadi hujannya besar, di bawahnya becek. Ya, nggak mungkin untuk melaksanakan sholat di bawah. Ya, karena hujan yang lebat tersebut. Ya, fa'adzana Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW azan. Maksudnya menyuruh muazin, bukan beliau langsung yang azan. Ya, karena memang tidak pernah, ya, tidak pernah diriwayatkan Rasul azan secara langsung, enggak. Jadi maksudnya Rasul menyuruh untuk azan. Wa huwa ala rahilatihi, sedangkan beliau di atas kendaraannya. Ya. Wa aqama fataqaddama ala rahilatihi. Ya, lalu qomat. Ya, maksudnya menyuruh orang untuk qomat. Ya, lalu beliau maju di atas kendaraannya. Ya, maju maksudnya untuk menjadi imam, berarti di depan di antara para sahabat. Fasalla bihim, lalu beliau mengimami. Shalla bi itu artinya mengimami. Shalla bihim. Kalau diartikan secara harfiah, sholat bi dengan mereka, maksudnya mengimami. Yumiu imaan, dengan berisyarat tadi, ya, karena di atas kendaraan, berisyarat ruku dan sujudnya. Sujud lebih rendah daripada ruku, dengan membungkukkan badannya. Ruku lalu sujud lebih rendah. Yaj'alu sujud, nah ini ya, yaj'alu sujud afadha minar ruku, jelas. Beliau menjadikan sujud lebih rendah dari ruku. Itu. Nah, jadi ini pernah kejadian hujan becek, tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan, maka boleh untuk sholat di atas kendaraan. Nah, maka ditarik kesimpulan bahwa apapun hal yang menghalangi untuk turun dari kendaraan, maka boleh. Termasuk tadi perjalanan jauh di kereta, nggak bisa turun kereta. Kalau turun ya ketinggalan. Turun misalnya di stasiun kan cuma sebentar. Kalau turun ya langsung pergi lagi. Beda dengan bis, kan suka ada istirahat gitu, di rest area kan. Kalau bis mah. Tapi kalau kereta ya nggak bisa. Jadi mau tidak mau dia sholat wajib di atas kereta dengan menghadap sesuai, ya, kereta itu berjalan, baik ke depan, ke arah depan ataupun ke arah belakang, karena kan ada yang duduk ke arah belakangnya gitu duduknya. Tidak masalah kemanapun mengarah di saat di kendaraan, tidak harus menghadap kiblat. Itu ya tentang menghadap ke kiblat. Insyaallah sudah jelas ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke pembahasan inti, yaitu sifat sholat atau tata cara sholat. Nah, tata cara sholat ini secara hukum bisa dibedakan dulu, ya. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, yang wajib ini disebut juga dengan rukun. Ini makalahnya sudah habis. Saya belum sempat memberikan yang baru. Nah, paling tidak yang termasuk rukun atau wajib dalam sholat, ya, di sini disebutkan ada sekitar 11 hal, ya. Saya sebutkan saja dulu, ya. Satu, niat. Nah, karena niat itu di dalam hati, ya. Karena pada saat takbiratul ihram itu minimal hadir, ya, sadar bahwa dia sholat apa.
Tidak perlu diucapkan ya, karena sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, karena memang tidak ada tuntunannya langsung dari Nabi ya untuk mengucapkan, ya sudah, cukup di hati saja. Khawatir ya orang mengucapkan itu dianggap bagian dari sholat, ya padahal tidak ada dasarnya, ya sehingga termasuk kepada kategori bid'ah. Itu kekhawatiran. Ya, nah kemudian takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu termasuk rukun. Kan dia pembuka, maka niat tadi kalau berkaitan dengan sholat ya berbarengan ya, ketika takbiratul ihram itu sudah ada niat di hati. Sadar dia sholat apa gitu ya. Berdiri bagi yang mampu pada sholat wajib. Nah ini juga berdiri termasuk rukun, cuman untuk sholat wajib. Kalau untuk sholat sunnah boleh tidak berdiri. Ya sebenarnya orang itu mampu misalnya berdiri, tapi karena memang lelah, ya kan, karena memang sudah tua gitu ya, agak lelah, tenaganya kurang. Nah diberi keringanan, kalau sholat sunnah boleh duduk walaupun dia bisa berdiri. Tapi kalau sholat wajib, kalau mampu harus, kecuali kalau tidak mampu. Ya tidak mampu berdiri maka boleh duduk, tidak mampu duduk berbaring. Ya tidak mampu bergerak, ya misalnya mengangkat tangan, ya tidak mampu, ya sudah dengan isyarat. Jadi di situ. Lalu membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat dan basmalah bagian darinya. Nanti kita akan rinci lagi ya, disebutkan secara global dulu ya. Basmalah termasuk Al-Fatihah. Ruku dengan tumanina. Yang keenam i'tidal dengan tumanina. I'tidal itu berdiri setelah ruku ya, mengangkat setelah ruku. Sujud dengan tumanina. Bukan rukun. Kalau rukun kan harusnya diulang lagi. Ya, jadi tasyahud awal itu kalau lupa ya jadi langsung berdiri gitu, enggak tasyahud awal. Ya, itu tidak perlu diulangi lagi. Rakaat tersebut tetap dihitung, tapi nanti dianjurkan untuk sujud sahwi di akhir karena lupa tasyahud awal. Nah, ini hadis itu menunjukkan bahwa tasyahud awal bukan rukun. Karena kalau rukun ketika terlewat harus diulang lagi. Ya. Misalnya dalam satu rakaat berdiri gitu, enggak ruku. Langsung tidak langsung sujud, tidak ruku. Nah, ruku itu rukun. Maka rakaat tersebut enggak dihitung. Jadi pentingnya mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah, itu menjadi patokan apakah rakaat tersebut sah atau tidak. Ya, atau misalnya dari ruku langsung sujud, tidak. Itu juga enggak sah. Karena i'tidal termasuk rukun. Sujud, duduk di antara dua sujud, masuk tasyahud akhir, lalu salam. Nah, tapi salam itu yang wajibnya yang pertama ya, assalamualaikum yang pertama. Walaupun tentu dua-duanya ya harus kita lakukan lah. Ya, yang rukunnya yang pertama ya ke kanan. Lalu yang ke-11 yang terakhir tertib ya atau berurutan dalam melaksanakan rukun-rukun di atas. Ya, jadi kalau tidak berurutan ya enggak sah. Ya. Misalnya setelah baca i'tidal dulu baru ruku misalnya. Itu tidak berurutan. Jadi harus berurutan. Ya. Nah, rukun ini ya sebagaimana disimpulkan dalam hadis yang utama. Jadi ada hadis utama tentang tata cara sholat Nabi.
Ya, hadis ini tentang seorang lelaki itu ya dari arah gunung ya, yang dia sholat dilihat oleh Nabi, lalu disuruh mengulang lagi sholatnya karena belum benar. Ya, ini hadis ini dikenal dengan hadis musi ya, musi sholatah, orang yang keliru dalam sholatnya. Ini menjadi hadis yang paling utama yang menyebutkan mana yang rukun, yang wajib dalam sholat. Nah, hal-hal yang tidak disebut oleh Nabi di sini itu dikategorikan sunnah. Kecuali nanti ada yang ada di rakaat kedua, karena Rasul di sini menyebutkan hanya satu rakaat. Makanya ada juga yang memahami bahwa tidak semua yang wajib disebut di sini. Ya, ada yang lain, khususnya di rakaat kedua, misalnya kayak tasyahud akhir ya, di akhir itu nggak disebut di hadis ini. Makanya ada hadis lain yang melengkapi, hadis lain yang melengkapi tentang kewajiban sholat. Ya, termasuk juga ada yang memahami bahwa apa yang Rasul ajarkan di sini adalah yang memang orang tersebut keliru dalam melaksanakannya. Adapun hal-hal yang sudah diketahui yang lain yang sudah benar, Rasul tidak ajarkan lagi gitu. Ada yang memahami seperti itu. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, anna rajulan dakhulal masjid yusolli, bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid melaksanakan sholat. Wa Rasulullah fi nahiyatil masjid, dan Rasulullah berada ya di pojok masjid. Rasul sedang di pojok, ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid melaksanakan sholat. Faja fasalama alaihi, lalu ya setelah selesai sholat, orang itu datang ke Nabi mengucapkan salam. Ya, lalu Rasul mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulang lagi sholat. Ya, sesungguhnya kamu belum sholat. Berarti udah sholat. Tapi Rasul menyuruh mengurangi lagi. Lalu orang itu mengulangi lagi sholatnya. Ya, lalu mengucapkan salam. Ya, lalu Rasul mengatakan wa alaik. Ya, Rasul menjawab salamnya. Lalu Rasul mengatakan ulang lagi, kamu belum sholat. Suruh diulang lagi, belum benar. Sampai 3 kali. Udah 3 kali diulang. Ya, lalu orang itu mengatakan fa'alimni, ya, ajarkan aku, beritahu aku bagaimana sholat yang benar itu. Nah, maka Rasul mengajarkan, qala idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakan atau berwudulah dengan benar. Nah, jadi ini syarat ya, syarat wudu dulu. Ya, bersih dari hadas ya, termasuk dari najis. Summa staqbilil qiblah, kemudian menghadap kiblat. Ini juga termasuk syarat, belum masuk sholat. Ya, menghadap kiblat. Nah, di sini menggunakan summa, kemudian. Kemudian itu artinya ada jeda, proses. Karena setelah orang wudhu kan jalan dulu masuk ke dalam masjid, enggak langsung sholat. Ya kan? Ada perjalanan dulu ya, baru menghadap kiblat, berdiri di safnya. Fakabbir ya, setelah menghadap kiblat maka langsung takbir. Fa itu maknanya langsung, nggak ada jeda lagi. Nah, ini juga menjadi dalil nggak ada mengucapkan niat, karena dalam hadisnya menghadap kiblat langsung takbir, nggak usah baca-baca yang lain lagi. Ini juga menjadi dalil ya, bantahan tidak perlu ada talafut bin niat, mengucapkan niat, karena dalam hadisnya menghadap kiblat fakabir, langsung takbir, takbiratul ihram. Karena itulah permulaan sholat, nggak ada lagi yang lain untuk memulai sholat.
selain daripada takbiratul ihram. Nah, ini takbiratul ihram, pembuka salat. Waqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, nanti dijelaskan oleh hadis lain. Maksud baca yang mudah dari Quran ini adalah Al-Fatihah. Karena ada hadis lain jelas, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Fatihah ini rukun wajib, harus dibaca. Sehingga yang dimaksud dengan baca yang mudah ini maksudnya adalah Al-Fatihah. Berbeda misalnya ada sebagian ulama seperti mazhab Hanafi, karena di sini umum, jadi mereka berpendapat surat apa aja boleh, karena di sini matayasar itu umum. Padahal ada hadis lain, jadi tetap memahami hadis ini juga dilengkapi dengan hadis lain. Ya, jadi maksud baca yang mudah itu adalah Al-Fatihah, sehingga dia wajib, rukun. Ya, sumarka hatta tatma'inna rukyan. Kemudian ruku sampai tumaninah dalam ruku. Sumarfa rasaka hatta ta'tadila qaiman. Kemudian angkat kepalamu sampai engkau tegak. I'tidal itu artinya tegak, berdiri, dalam keadaan berdiri. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai tumaninah dalam sujud. Sumarfa hatta tastawiya wa tatma'inna jalisan. Kemudian angkat ya hingga tegak dan tumanina dalam keadaan duduk. Ini duduk di antara dua sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai tumanina dalam sujud. Sumarfa hatta tastawiya qaiman. Kemudian angkat sampai tegak berdiri lagi di rakaat kedua. Sumaf'al dalika fi sholatika kuliha. Kemudian lakukan hal itu dalam sholatmu seluruhnya. Jadi Rasul menjelaskan satu rakaat tadi. Di rakaat yang kedua sama. Ya, nah, maka yang disebutkan ini menjadi wajib. Hal-hal yang tidak disebutkan di sini berarti termasuk sunnah. Rasul di hadis ini tidak menyebut doa iftitah. Ini kan berarti iftitah hukumnya sunnah. Di hadis ini juga Rasul tidak menyebut misalnya mengangkat tangan dalam takbir. Ya, dalam takbir ya tidak mengangkat tangan, berarti hukum mengangkat tangan tidak wajib. Makanya kalau misalnya lupa tidak mengangkat tangan gitu, ya baik takbiratul ihram ataupun yang lainnya ya, berpindah dari berdiri ke ruku kan mengangkat tangan. Nanti ada kapan saja mengangkat tangan tuh ada ininya penjelasannya. Ya, dari ruku ke i'tidal kan mengangkat tangan. Nah, kalau misalnya lupa mengangkat tangan, sah atau tidak rakaatnya? Nah, tetap sah. Makanya dia bukan rukun. Karena kalau rukun itu walaupun lupa harus diulang lagi. Jadi tidak sah rakaatnya. Rukun kalau rukun gitu. Mau tidak mau diulang. Nah, karena dia bukan rukun mengangkat tangan, maka tetap sah ya rakaat tersebut. Ya, mengangkat tangan, lalu ada yang lain-lain ya selain yang ini, kategorinya jadi sunnah. Nah, makanya yang sunnah itu ya secara umum misalnya ya di sini disebutkan mengangkat tangan, meletak, di sini ada saya sebut 19. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri waktu berdiri ya. Tangan kanan di atas tangan kiri. Itu berarti ini tidak wajib, bukan rukun. Ya walaupun tentu keliru ya kalau sebaliknya meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, ini keliru, tapi tidak membuat sholatnya tidak sah. Tetap sah, cuman dia menyalahi yang sunnah. Doa iftitah, membaca ta'awud, ya'udzubillahi minasyaitonir rajim, khususnya di awal ya.
pada saat permulaan. Membaca amin. Tapi kalau amin ini ada di hadis lain, kalau imam mengucapkan waladolid ya, maka ucapkanlah, diperintah. Ucapkanlah amin. Ya, membaca surat itu sunnah hukumnya. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Takbir intiqal, berpindah ya. Kondisi saat ruku, karena nanti ada penjelasan rinciannya. Ruku itu harus seperti apa? Ya, ada contoh dari Nabi ya. Zikir, bacaan-bacaan dalam ruku, dalam i'tidal, dalam sujud itu kategorinya sunnah saja. Ya. Baik, kalau ada yang ditanyakan mungkin kalau masih ada waktu. Silakan. Terima kasih. Pertama saya pertanyaan pertama adalah kalau tadi kan dalam keadaan masih ada kekuatan ya, umpamanya masih bisa duduk begini. Gimana kalau dalam keadaan sakit yang memang tidak bisa? Nah, bagaimana cara sholatnya? Apa ya kan tidak bisa begini-gini? Habis operasi semuanya. Saya pengalaman soalnya. Nah, apalagi kalau pipis itu pakai selang lagi. Tidak boleh turun sekian jam itu kan? Iya betul. Nah, itu kan tidak boleh keluar. Nah gimana itu? Maka itu pertama. Yang kedua, kadang-kadang ya akhir-akhir ya suka lupa, ragu dengan lupa. Apakah saya sudah 2 kali sujudnya? Kan 2 kali lupa itu kan ya. Ya agak ragu gitu. Itu gimana? Apa harus diulang gitu? Nah yang ketiga ini yang paling krusial gitu ya. Ini sampai sekarang mungkin masih banyak yang belum terjawab ini Ustaz. Kalau sholat berjemaah itu kan baca umul kitab itu kan wajib. Gimana teknisnya itu? Karena ada bahasa kalau zaman dulu itu, walaupun saya tidak ikuti sebenarnya, bacaan imam itu cukup bacaan kita itu. Nah, gimana teknisnya itu? Karena ada yang imam baca surat, sedang baca surat, kita baca Fatihah gitu, baca kitab. Nah, apa seperti itu gitu? Kalau saya terus-terang aja mungkin saya salah, mudah-mudahan dibenarkan gitu. Diikuti saja bacanya satu persatu, diikuti terus. Otak itu berpikir baca itu, hati mungkin tahu apa artinya ya nak. Tapi mau susah itu melatihnya Ustaz. Apa yang seperti apa gitu kalau sholat berjemaah. Karena masih banyak di antara kaum muslimin yang kalau imamnya baca surat dia baca Fatihah gitu. Ini kan tidak nyambung seperti ini gitu. Gimana? Saya itu aja deh. Yang pertama ketika sakit ya tentu sholat sesuai dengan kondisinya ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak bisa bergerak ya sudah, dia berarti baik dalam keadaan duduk misalnya tapi tidak bisa bergerak ya dengan isyarat, atau misalnya sambil berbaring. Termasuk juga ketika ada kencing yang masih tertahan di situ tidak bisa, itu tidak mengapa karena kan kondisinya darurat. Jadi diberikan rukhsah, keringanan ya, sholat sesuai kondisinya. Ya, bahkan dengan tayamum. Dalam kondisi seperti itu kan wudu dengan tayamum, tidak wudu. Boleh ya, tayamum tinggal tempel aja ya ke kasur kemana yang kira-kira ada debu. Lalu wajah ya, lalu tangan sampai pergelangan udah selesai sekali diusap. Lalu sholat ya dengan isyarat, itu sudah cukup. Jadi maksudnya ketika sadar, kalau nggak sadar ya kan nggak bisa. Ketika dalam kondisi sedang sadar ya, tapi dia sakit. Nah dengan kesadaran itu dia berisyarat, dia takbir gitu, Allahu Akbar, itu bacaan ya, sebagaimana. Isyarat. Pakai isyarat saja. Iya dengan. Kalau bacaan kan bisa kita baca ya. Ya. Tapi tayamum aja susah itu kalau orang. Tayamum susah. Karena ini pasang itu. Namanya orang kena jantung kan begitu susah banget. Nah, tayamum juga tidak bisa. Apa itu ya?
tidak lengkap lah gitu. Hanya sekadarnya bisa gitu begini gitu. Kepingin dinding gitu bangun begini, tapi tidak bisa bergerak banyak gitu. Kalau atau itu sana gitu maksud saya. Ya kalau tidak bisa, kalau misalnya dia menunggu aja sampai selesai dulu operasinya, menunggu sampai selesai dulu operasinya. Walaupun misalnya waktunya udah lewat nggak masalah, karena itu kan darurat. Nunggu sampai selesai memungkinkan untuk bisa tayamum. Karena kan tayamum itu udah rusuh, masa di rusuh lagi kan? Tayamum udah rusuh. Jadi diusahakan dulu ya sampai selesai, walaupun udah lewat waktunya nggak masalah. Dijama, bisa dijama kan. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi teh apa Pak? Yang kedua teh Imam baca surat. Itu yang ketiga ya. Membaca kitab. Oh, bacaan. Makmumnya baca kan. Itu yang ketiga. Yang kedua apa tadi? Teknisnya itu. Apa lagi yang kedua? Ya kan kebanyakan dari dulu kan saya sudah perhatikan semua jemaah kecuali daerah tertentu ya yang tidak kedengaran. Itu kalau yang membaca surat dia baca umul kitab. Yeah. Makmum. Yang benar, yang lebih tepat, makmum mendengarkan bacaan imam itu sudah cukup. Karena kan bacaan imam itu menjadi bacaan bagi makmum. Karena kan perintah dalam Quran kan jelas. Ya, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Quran, diam. Mendengarkan dan diam. Nah, itu kalau imam baca dia baca juga berarti nggak sesuai dengan perintah ayat tadi. Ya, jadi dengarkan. Nah, makanya bacaan imam itu sudah menjadi bacaan bagi makmum ketika memang dia bisa mendengar. Dengarkan aja Al-Fatihah, imam baca kita dengar, sudah dianggap sama sudah baca Al-Fatihah, sudah mendapat Al-Fatihah. Ketika imam baca surat setelah Al-Fatihah kita dengarkan ya artinya sama kita mendapatkan. Ya, lalu gimana hukumnya? Kalau makmumnya baca umul kitab, imam baca ayat. Ya itu memang ada perbedaan pendapat sih ya. Ada ulama yang tetap harus membaca ya. Ya mudah-mudahan saja masih sah gitu ya sholatnya, karena memang dia berpemahaman seperti itu. Karena memang ada ulama yang berpemahaman ketika imam setelah Al-Fatihah baca surat dia baca lagi Al-Fatihah sendiri. Nah, cuman yang lebih kuat udah dengarkan aja. Kalau kedengaran, nah tapi kalau tidak kedengaran, misalnya jauh atau rumiknya rusak, kalau tidak kedengaran baca sendiri. Termasuk dalam sholat yang sir, tidak dikeraskan. Sholat zuhur, asar itu masing-masing baca. Oke, yang ketiga nih. Ya, yang ketiga apa? Yang suka lupa ragu. Oh iya betul. Sudah 2 kali saya disujud. Apakah itu harus diulang gitu? Kalau tadi ruku kan harus diulang. Kalau lupa ruku gitu ya. Sama Pak, kalau gitu. Apa namanya? Kalau lupa ya. Ya ragu loh Ustaz. Ragu itu kan ada yakinnya tidak. Kalau misalnya ragu-ragu ya harus diulang lagi Pak. Kalau ragu-ragu ini sudah 2 kali atau sekali. Karena yang yakinnya sekali. Iya. Pasti sekalinya udah gitu. Cuman ragu apakah udah yang kedua atau belum. Gitu. Sujud sahwi atau diulang gitu maksudnya? Harus diulang. Karena kan rukun. Sujud itu. Sujud itu rukun. Jadi harus diulang, Pak. Sama dengan ruku. Sama dengan ruku. Sujud juga harus diulang. Iya. Jadi kalau ragu udah aja ulang gitu. Iya, ulang lagi. Oh, okay. Termasuk ruku, i'tidal sama. Karena itu rukun, Pak. Rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Walaupun nanti disyariatkan sujud sahwi, cuman tetap harus diulang. Ngulang lagi rakaat itu di akhir nanti sujud sahwi. Jadi kalau hal-hal yang rukun tidak tergantikan dengan hanya sujud sahwi, tetap harus diulang lagi dan sujud sahwi di akhir. Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu hukumnya sunnah sebenarnya, nggak wajib.
Jadi sujud sahwinya lupa tidak sujud sahwi gimana? Kan sujud sahwi itu untuk yang lupa. Sujud sahwinya lupa. Jadi artinya tetap sujud lagi, tapi sujud sahwi juga. Ya, sujud sahwi kan setelah akhir nanti di akhir. Iya, setelah sujud. Ya, setelah sujud. Tambahan ya. Iya. Sahwi 2 kali. Soalnya kadang-kadang saya merasa lupa gitu ya, ragu gitu. Apa sudah 2 kali sujudnya kan? Ya kadang-kadang terganggu gitu ya. Ragunya itu 50-50 ya. Iya. Jadi kalau misalnya sebenarnya yakin nih 2, cuman yakinnya tidak 100% misalnya. Kalau itu mah nggak masalah. Subhanallah. Kan sendiri. Salat sendiri ya. Ya silakan. Ustaz mau nanya kaitannya di perjalanan Ya. dengan kita melaksanakan sholat. Mohon penjelasannya, apakah lebih baik kita melaksanakan sholat misalkan di jamaah atau tiap waktu dilaksanakan, misalkan perjalanan. Kemarin saya pernah Surabaya, tapi kebetulan di kereta itu ada musola, Ustaz. Nah, apakah dilakukan di musola itu di jamaah atau tiap waktu dilaksanakan sholatnya, Ustaz? Lebih baiknya apa, gitu? Ya memang sih kalau melihat hadis ya memang itu keringanan dari Allah, sodakoh ya, maka terimalah sodakoh dari Allah. Jadi kalau kita sudah dikasih keringanan sudah terima saja, itu juga akan memudahkan urusan kita. Jadi di jama dan di kosor ya, jadi itu lebih baik. Jadi lebih baik kita mengambil keringanan ya, insya Allah ya. Itu untuk bisa meringankan juga urusan kita, apalagi karena perjalanan itu suatu hal yang berat. Makanya dikatakan dalam hadis, safar itu qit'atun minal azab. Safar itu sepotong dari siksaan. Seenak apapun di perjalanan, itu lebih enak di rumah, di tempat sendiri kan ini, tempat tinggal sendiri. Jadi Ustaz, kaitannya misalkan kalau kendaraan pribadi juga bisa mampir ke musola, misalkan ke Jakarta kan misalkan ke Dukuh Rasa, kita ambil yang terbaiknya melaksanakan jamaah kosor. Jamaah kosor aja perjalanan itu ya, insya Allah itu lebih ini. Walaupun boleh aja misalnya sesuai waktu. Jadi misalnya mau ngambil kosor aja tidak jamaah boleh, mau ngambil jamaah kosor dua-duanya boleh. Kalau orang misalnya ingin tetap seperti biasa, ya sebenarnya boleh juga. Cuman kan tadi sedekah dari Allah lebih baik diterima. Itu. Baik, sudah ya masuk bisa. Ada lagi? Silakan. Kosor itu jaraknya berapa? Emang ada kalau dari Nabi sih tidak ada ketentuan khusus. Makanya para ulama itu beristihad. Ya kan, ada yang sampai 85 km ya. Tetapi yang ada pernah Rasul melakukan paling minimal itu 3 mil ya. 3 mil itu sekitar 5 kilo lah. Sekitar 5 kilo. Ya, ada juga yang berpegang kepada sesuai dengan adat yang disebut safar itu seperti apa. Ya, safar itu kan cirinya orang sudah masuk ke tempat yang bukan daerah dia, dia asing di situ. Jadi bukan wilayahnya. Kalau misalnya kita di Cimahi, masih di Cimahi ya berarti kan belum safar. Sudah keluar dari Cimahi, sudah keluar dari daerahnya, artinya dia safar. Ya, tapi kalau pakai batasan tadi ya, paling minimal pernah ya ada dalam hadis itu sekitar 5 kiloan. Kan ada dalam mazhab Syafi'i misalnya 85 itu terlalu jauh. 85 kilo terlalu jauh. Sebenarnya ada dalam hadis yang sekitar 5 kilo itu sudah masuk Rasul mengqashar sholat.
Ya, misalnya kita di Cimahi sudah keluar dari Cimahi masuk ke Bandung, nah itu insya Allah udah masuk. Ya, atau kalau pakai jarak tadi 5 ya lebih amannya lah insya Allah. 5 kilo. Ada walaupun udah beda wilayah tapi kan dekat itu perbatasan. Ya lebih amannya mungkin tadi ya sekitar 5 kilo lah minimalnya ya. Baik ya, cukup. Lebih panjangnya nanti insya Allah akan ada pembahasannya secara khusus. Sudah masuk ya Isa? Sudah cukup? Qul qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.